perutnya dicungkil. Itu makanan sehari-hari yang sang istri bersiap untuk sang suami buta. Sang suami tidak tahu apapun. Mantap ya. Ini adalah drama Jepang pada tahun 2022. Hasilnya sangat terkejut. Meishi adalah seorang tukang pijat buta. Saat itu di Jepang ada kurang perempuan dan banyak laki-laki. Jadi perempuan memiliki banyak pilihan. Namun buta tapi Meishi disuka oleh banyak orang. Gadis-gadis di desa sebelah sering datang untuk minta Meishi memijat. Dia selalu memuji Meishi ganteng. Meishi juga tidak tahu Meishi betapa gantengnya. Karena dia buta sejak dia berumur 5 tahun. Saat ini tiba-tiba gadis ini bangun dan berkata bahwa di sebelahnya ada kuil yang sangat spiritual. Setemannya yang lumpuh setelah ke sana dan memuja 100 kali. Keajaiban sudah terjadi. Atau kamu juga ke sana untuk memuja? Biarkan sesuatu hari aku akan pergi untuk mencoba. Kamu benar-benar tidak peduli apapun. Sebentar lagi Meishi kembali rumah seperti sehari-hari. Bahkan memberi istrinya batu. Ternyata Meishi mengambil batu setiap hari dan memberikannya kepada istrinya. Kebesokan hari, Meishi makan dan berkata bahwa dia ingin ke gunung untuk membakar dupa. Dia bilang dia ingin matanya cerah lagi. Tapi seperti istrinya tidak senang, dia bertanya Meishi apa yang paling ingin Meishi lihat. Tentu saja adalah wajahmu. Jangan bilang aku jelek setelah lihat ya. Gimana bisa, sayang? Hari itu, Meishi memegang tongkat untuk ke gunung, lalu bertemu dengan gadis tetangga. Melihatnya tampan, gadis tetangga ingin berbicara lebih banyak. Setelah tahu dia ingin ke gunung, gadis ini sudah mengatakan kalimat yang dalam bahwa, jika bisa melihat, pasti kamu akan paham banyak masalah ya. Gadis ini tidak bilang apapun dan seperti itu pergi. Meishi naik gunung, masukkan koin ke dalam. Membunyikan bel dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tolong bantuku bisa melihat cahaya, tolong ya. Lelaki ini tidak tahu bahwa istrinya sangat jelek. Dia menyentuh ke wajah istrinya untuk tahu bagaimana wajahnya. Hari itu, lelaki tua di sebelah datang ke rumah pijat. Mendengar bahwa Meishi ingin mendapatkan kembali cahayanya, lelaki tua itu berkata bahwa semua itu adalah penipuan. Dia pernah melihat istrinya pergi ke wihara banyak kali. Pasti dia pernah berdoa untuk Meishi. Alasan dia tidak bisa mengatakan dengan pasti adalah karena dia takut Meishi akan sakit hati. Meishi sangat mengejek. Apakah seperti itu? Tidak lama, Meishi datang lagi untuk berdoa. Kalipun dia juga berdoa dengan sangat tulus. Pulang dan makan jenis ikan tanpa mata. Enak ya? Kamu suka jenis ikan ini ya? Dia bilang dia selalu bermimpi bisa melihat lagi, tapi dia tidak tahu apa yang dia lihat. Dia merasa matanya dengan perlahan sembuh. Sang istri tersenyum malu-malu dan mengungkapkan ketidaksenangannya. Pada malam itu, dia duduk dan melihat suaminya yang tidur lezat. Kita bisa lihat dia sangat mencinta suaminya. Hari ini adalah hari ke-100, dia ke wihara untuk berdoa. Dia dengan gugup melemparkan koin ke dalam kotak. Genggam tangannya dengan tulus, dan perlahan membuka matanya. Apa ini? Masih belum lihat apapun. Dia dengan putus asa kembali rumah dan berkata bahwa menyia-nyiakan 100 hari. Tiba-tiba batu yang dia ambil sudah jatuh dan hilang, dia membungkuk untuk mengambilnya. Matanya perlahan cerah, akhirnya dia sudah melihat batu dan tangannya. Dia tidak berani untuk percaya, coba angkat kepalanya. Apakah Ake? Gimana? Apakah Ake? Aku ya? Aku sudah melihat ya. Dia dengan senang memeluk istrinya, akhirnya dia bisa melihat istrinya. Kemudian dia melihat ke cermin dan tahu wajahnya. Tiba-tiba dia ingat tentang sesuatu. Aku mendengar bahwa kamu juga pergi untuk berdoa untukku sebelumnya. Apakah kamu sudah tahu? Sepertinya doamu tidak berhasil. Setelah mata cerah, sifat Meishi juga berubah. Dia juga mengatakan bahwa itu terlihat lebih baik saat makan. Ketika dia mengambil ikan, dia melihatnya jelek. Makanan favorit tidak lagi suka makan. Meishi ingin memberi istrinya batu, tetapi tetangga mengatakan bahwa tidak ada gadis yang suka batu. Itu karena sebelumnya kamu tidak melihat apapun. Istrimu berpikir bahwa dia harus peduli denganmu, membuatnya senang.
Setelah itu, Meishi berpikir itu masuk akal lalu dia memberinya bros rambut merah. Bahkan ingin dia mencobanya, istri agak malu karena dia belum pernah melihat barang ini. Dia bilang dia lebih suka batu, Meishi mengumpulkan semua batu dan membuangnya. Hari itu, Meishi memijat untuk pria tetangga. Pria tetangga bertanya Meishi bahwa, apa rasa saat melihat istri? Berpikir bahwa ternyata dia seperti ini. Dia menyebut istri Meishi jelek dan Meishi terlalu tampan. Tidak sesuai apapun, dia melihat Ake tidak sesuai dengan Meishi lagi. Bahkan lebih baik untuk mengatakan bahwa gadis-gadis dari desa tetangga sering datang untuk pijat. Berdiri dengan Meishi benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Apakah dia lebih cantik daripada Ake? Bagaimana bisa dibandingkan ya? Hari itu Meishi melihat ke cermin untuk melihat wajahnya sendiri. Itu benar-benar ganteng, Ake yang berdiri di samping hatinya kusut seperti sutra. Kebesokan hari Meishi juga naik ke gunung untuk berdoa, hendak pulang. Segera bertemu gadis dari desa berikutnya, dia sangat senang ketika dia mendengar bahwa Meishi telah melihatnya. Bahkan mengajaknya minum teh, Meishi pura-pura menolak. Pergilah, kita pergi ya. Jadi silakan ya. Dia menyiapkan banyak hidangan laut kelas atas untuk Meishi. Meishi belum pernah makan makanan ini, semakin makan semakin merasa tidak biasa. Gadis itu mulai mengungkapkan cintanya dan berinisiatif untuk menyentuh wajahnya. Pintu membuka, ialah Ake. Wajah Ake dingin pergi ke Meishi dan menjepitnya. Itu sebabnya lebih baik tidak melihat apa-apa. Tidak lihat apa-apa, tidak lihat apa-apa. Bagaimana matamu? Kebangkitan Meishi ternyata hanya mimpi. Dia mengulurkan tangannya ke istrinya. Ini adalah keajaiban untuk tidak melihat. Ake menoleh untuk melihat bros merah di lemari. Kebesokan hari, Ake ke gunung untuk berdoa dengan sangat jujur. Dia tidak meminta kedamaian, dia tidak meminta kekayaan, dia berdoa agar suaminya buta selamanya. Saya hanya memotong sebagian kecil seperti ini. Saya rasa bahwa Meishi tahu itu bukan mimpi. Karena malam itu dia bangun dan menyentuh leher istrinya. Kemudian tersenyum dengan secara sedih. Dia pernah melihat gadis di desa sebelah cantik. Makan hidangan makanan laut kelas atas, keesokan harinya dia harus kembali dengan nasi putih. Itu benar tidak siapa bisa bertidak ada yang bisa memprediksi kata keraguan. Tukang pijatnya ganteng banget, walaupun buta tapi tetap disayang banyak orang. Jika dia bisa melihatnya lagi, dia akan menjadi jelek, jadi lebih baik menjadi buta. Sampai jumpa lagi ya.